apa kabar Football Lovers? Kembali lagi bersama saya Restu Bahari di channel Soccer Sotoy. Jadi di video yang pertama ini sama dengan video-video sebelumnya di channel sebelah, cuman kita pindah channel saja. Jadi di Soccer Sotoy kali ini kita akan membahas persepak bolaan Indonesia yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Tentunya kita sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang cukup tidak kompeten di bidangnya, soalnya penikmat bola, bukan pengelusuri. Yang pertama ada Coach Tito, yang kedua ada Coach siapa? Coach Raka. Coach Tito, apa kabar Coach Tito? Alhamdulillah baik-baik. Udah mulai merumput lagi? Belum. Saat ini belum. Coach Raka gimana? Alhamdulillah Sudah merumput? sudah. Ngapain? Oke. Kesibukan dari Bung Raka sendiri? Kesibukan saya hari ya seperti biasa lah. Konten. Ya, terus? Saya kan konten kreator juga. Ya. Lah, dan sebagainya. Iya. Pak Tito? Ya, kesibukan saya sekarang masih menjalankan tugas negara untuk sementara waktu. Iya. Membahas persepak bolaan Indonesia. Kita bahas di kepemimpinan wasit. Oke. Untuk kepemimpinan wasit di Liga 1 Indonesia menurut Bung Raka dan Bung Tito udah cukup baikkah atau masih kurang? Sampai lah itu. Dari Bung Raka dulu. Kalau disebut baik jauh sih. Jauh dari kata baik karena masih banyak keputusan yang kontroversi. Ya. Contohnya seperti offset David De Silva Ya. saat melawan Bali. Saat melawan Bali. Borneo. Bukan David Da Silva, Bung. Tapi Bruno yang offset. Enggak, David. Oh, David yang offset. David, Bruno yang umpan. Ini TV saya salah. Iya. Beda siaran. Ya, beda siaran. Jadi menurut Bung Raka sendiri kebijakan wasit saat itu benar-benar mutlak salah. Salah bisa. Seharusnya peraturannya seperti apa? Peraturannya. Yang tadi, yang kontroversi offside itu. Ya itu kan si David dan si Bruno masih ada di wilayahnya Persib. Masih Ya. di wilayah Persib. Jadi pas umpan itu Bruno belum keluar. Oh ya, paham. Terus David juga masih di dalam. Gitu ya. Betul itu. Menurut Bung Tito, Menurut wasit? saya pribadi untuk kinerja wasit sama masih jauh dari baik ya. Karena sama seperti Bung Raka masih banyak kontroversi yang terjadi dalam kepemimpinan di Liga 1. Harusnya untuk kembali lagi ke masalah David Da Silva ya. Untuk kemarin melawan Borneo harusnya sih itu tidak offside. Itu sama seperti kejadian di Liga Eropa, Fernando Torres melawan Barcelona. Ya, betul. Kejadian seperti itu. Jadi kalau sebelum bola diumpan, pemain masih berada di daerah sendiri, itu tidak bisa dikatakan offside. Tapi kalau posisi sebelum bola dioper ke Da Silva sudah ada di daerah lawan, itu baru bisa dikatakan offside. Betul. Kurang lebih seperti itu. Selama menjadi pelatih, pernah gak pengalaman hal yang maksudnya dicurangi oleh wasit atau keputusan wasit yang kurang pas? Kalau saya pribadi saat melatih itu pernah mengalami, itu terjadi ketika saya membawa tim LPI di final. Itu terjadi di final saat kepemimpinan wasit kurang baik, memunculkan keputusan yang kontroversial yang harusnya pemain tersebut offside, tapi keputusan wasit tidak mengoffsidekan keputusan tersebut. Jadi yang akhirnya tim saya kebobolan terlebih dahulu. Mungkin untuk kontroversi offside itu kurangnya teknologi juga di kita. Jelas, betul sekali. Karena di kebanyakan liga-liga di Eropa itu semua sudah menggunakan VAR, termasuk Liga Jerman sendiri di Asia, Liga Jerman, Korea itu sudah menggunakan VAR. Hanya mungkin di kita belum. Faktor kinerja wasit yang kurang di Indonesia itu faktornya apa sebenarnya? Apakah gajinya yang kurang ataupun hal-hal yang lain?
Kalau saya rasa itu lebih ke sudah menjadi tradisi dan budaya. Justru kalau untuk gaji sendiri, gaji wasit di Indonesia itu gaji tertinggi se-ASEAN. Se-ASEAN. Oke, tadi sedikit menyinggung soal pertandingan Persib. Persib itu tim besar dengan formasi pemain yang sangat luar biasa lah kalau dilihat-lihat. Tapi kenapa kesulitan untuk menang melawan tim besar? Dari Bung Raka mungkin. Kalau menurut sudut pandang saya sih dari taktik Robert sih. Karena Robert bukan hanya satu musim di Persib. Ya. Sudah hampir 2 tahun jalan, 2 tahun lebih kalau nggak salah Robert. Untuk menggantikan posisi Robi kan. Saya perhatikan jadi setiap strategi itu banyak yang kurang menarik gitu. Kita bisa perbandingan dengan strategi Gomez. Walaupun menang tipis itu tapi enak dipandang. Ya, meskipun kalah enak. Enak. Dilihat. Karena kan kita penikmat bola. Jadi permainan yang kita nikmati. Masalah menang kalah itu kan urusan belakangan lah. Oke. Jadi di minimnya taktik Coach Robert. Betul. Untuk dari Bung Tito sendiri mungkin ada yang lain. Kenapa Persib kesulitan menang melawan tim-tim besar? Mungkin starting eleven juga berpengaruh. Yang saya lihat Robert itu tidak memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain mudanya dan memaksakan pemain yang itu saja. Sudah jelas pada penampilan sebelumnya ada beberapa pemain yang memang penampilannya mulai menurun ya. Tapi ketika penampilan berikutnya itu dimainkan lagi di menit ke awal. Kenapa tidak dicoba dengan mengganti pemain tersebut dan memasang pemain yang baru atau lebih mempercayakan kepada pemain muda. Ya. Bisa dibilang juga ya seperti dikatakan oleh Bung Raka, pelatih Robert sendiri mungkin dia minim taktik dan skema. Betul. Karena yang saya lihat seperti itu kurangnya suplai bola dari tengah ke pemain depan itu kurang sekali. Betul. Dari kekurangannya suplai bola dari sayap ataupun dari gelandang ke striker, keputusan mengganti striker apakah sudah tepat atau belum tepat menurut Bung Raka? Kalau dibicara tepat sih Wander masih bagus menurut saya. Tapi apakah mungkin Wander diambil di tangan? Karena kan memang ketika diganti oleh David sama Bruno masuk, permainan masih gitu-gitu aja, kurangnya suplai bola ke striker. Ya. Jadi permasalahan ada di suplai bola. Nah, itu yang jadi permasalahan. Betul. Jadi gelandangnya yang kurang support kepada striker, kok kenapa strikernya yang diganti? Nah, itu kan apakah mungkin dikambing hitam? Nah, itu. Kalau menurut Coach Tito gimana? Saya rasa kambing hitam tidak perlu diikut sertakan. Sebetulnya permasalahan pemain Persib itu bukan striker, sebetulnya lebih di gelandang. Tidak ada pemain Persib yang bisa memberikan supply ke pemain striker. Jadi mau kita berapa kali mengganti striker, kalau permasalahan awalnya itu tidak kita benahi, ya tetap mau masuk sekalipun Benzema, Cristiano Ronaldo, kalau memang tidak ada supply bolanya ya tidak akan bisa. Karena dalam permainan sepak bola itu 11 orang bukan 1 orang. Kalau memang pelatihnya nggak diganti, gitu-gitu aja. Oke, menarik. Jadi yang harus diganti di Persib itu menurut Bung Raka. Oke. Sepertinya Anda punya dendam kesumat. Alasannya Robert itu bukan pelatih anak kemarin sore. Ya, dia udah profesional melatih tim-tim Indonesia kan. Besar-besar. Seperti Arema yang bawa juara juga. Ya, jelas. Harusnya kesempatan itu tidak harus berlarut-larut sampai 2 tahun. Atau tidak mau menunggu proses gitu seperti Arsenal. Bukan proses itu kalau misalkan ada progres. Ya. Kalau tidak ada progres itu bukan menunggu proses. Ya. Tapi kayaknya yang progres. Tapi progres kan ada skema naik turunnya. Ya. Akhirnya goreng isukan butut permainan gitu kan.
Setan. Bagaimana ini? Kalau misalkan melihat pertandingan di awal-awal Coach Robert memimpin, maksudnya melatih Persib gimana Pak? Dari skema Belum ada perubahan dari awal sampai sekarang, masih gitu-gitu aja. Kesulitan melawan tim besar. Kita bisa mengatakan bagus ketika melawan Perseru, tim-tim yang masih Persiraja. masih inilah. ya, Ketika dihadapkan dengan tim-tim besar, dia nggak berbukti. tidak berbunyi. Tidak berbukti, itu malah kaya. Untuk solusi pengganti Coach Robert mungkin Kalau saya sih solusi cenderung ke Abang Gomez. Bang Gomez untuk di Pelatih. pelatih Persib. Oke, untuk Coach Sito mungkin adakah argumen yang berlawanan dengan Bung Kalau Raka menurut saya mengenai Coach Robert? dengan pergantian pelatih itu bukan solusi. Kalau menurut saya, karena sudah jelas mau kita beberapa kali mengganti pelatih, Ya. kalau memang akhirnya seperti itu tetap semua akan sama. Itu kejadiannya tidak beda jauh dengan Sintayong dan Bismillah ya. Ya, betul. Sama. Jadi yang sudah jelas permasalahan di Robert itu sebetulnya dia minim taktik dan skema. Ya. Iya. Untuk starting eleven atau pemain Persib sendiri sebetulnya sudah bagus. Cuman saya rasa dengan mengganti Robert itu bukan solusi. Jadi saya lebih menyarankan Coach Robert itu lebih berani mengambil teknik atau membuka skema lain. Jangan menggunakan skema yang hanya itu saja. Yang udah terbaca. Nah, yang sudah terbaca karena sudah jelas Persib itu ketika dilatih Robert Rene Albert, setiap pertandingan dari awal sampai sekarang pun taktik dan skemanya itu saja, betul nggak Bu? Betul. Nah, yang saya harapkan cobalah itu kalau dalam perjudian itu kita harus berani gambling. Nah, mengambil keputusan. Salah satunya dengan memainkan pemain-pemain yang sudah jelas pemain tersebut tidak berkontribusi penuh pada pertandingan sebelumnya, jangan dipasang dulu di pertandingan berikutnya. Oke. Mungkin bisa dari formasi sendiri dirubah atau skema pemainnya sendiri atau starting eleven-nya sendiri bisa dirubah. Mungkin lebih ke seperti itu sih kalau menurut saya. Untuk performa Febri akhir-akhir ini apakah sudah cukup baik atau masih lebih ke arah menurun? Menurut jauh. Alasannya? Mungkin karena alasannya kalau dari squad sih masih lumayan kan situ. Kalau masalah Febri yang jelas menurun, entah ada faktor apa menurunnya. Kalau dibilang usia ya masih muda usia. Iya, masih muda. Usia berapa itu kalau nggak salah Bu? Kalau nggak salah sekitar umuran saya lah. Berapa berapa umurnya? Saya 25, tapi masih bawah saya. Masih bawah saya. Di mana itu udah umur itu teh? Febri anaknya aku. Solusi, Febri kan udah dinilai kurang produktif untuk menjadi starter. Ya. Mungkin penggantinya yang diturunkan lebih awal lebih ke siapa? Coach Panjuta. Coba Coach. Mungkin bisa dicoba dengan Esteban Vizcarra. Iya. Dimainkan untuk menit-menit awal karena ketika saya pernah melatih atau memegang tim ya itu di babak kedua kebanyakan stamina ya. Stamina para pemain itu sudah jelas pasti menurun. Nah, jadi saran saya Febri dicoba ketika permainan menurun seperti ini jangan dipasang menjadi starter, dipasang nanti bisa di babak kedua. Nah, di babak pertama bisa digantikan dengan seperti Esteban Vizcarra atau Reds Butuan. Nah, kalau misalkan Reds Butuan dan Esteban Vizcarra tidak bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk tim, bisa ditarik dan dimasukkan Febri. Kenapa dimasukkan Febri? Sudah jelas. Karena pertandingan sepak bola itu 2 kali 24 menit. Ketika Febri dimasukkan di babak kedua atau di menit-menit akhir, stamina lawan itu sudah mulai menurun. Betul. Febri stamina masih on. Iya, Begitu. Nah, dia bisa memanfaatkan kecepatan dia. Ya, betul. Kalau menurut saya. Selain Febri, Vizcarra di bagian wings ada siapa lagi? Freds ya. Reds Butuan. Dan Ejra Walian pun sesekali Iya, Ejar suka dipasang di
Nah, untuk Ezra sendiri, baiknya main di awal atau di babak kedua. Melihat permainannya seperti ya kita lihat di timnas gitu kan. Ezra lebih baik di awal sih. Karena staminanya tidak stabil menurut saya. Ketika babak kedua dia suka agak ini stamina. Tapi ketika dilihat pertandingan Persib melawan Bali, hadirnya Ezra menjadi pembeda di lapangan. Iya, betul. Permainan menjadi lebih aktif. Lebih aktif. Ya, bagus. Memang saya kan setuju Ezra di awal menit. Untuk formasi sendiri lebih baik menggunakan 4-4-2, 4-3-3, 4-3-2. 5-3-2. 752. Kalau menurut saya pribadi sih untuk formasi lebih baik kita menggunakan satu striker. Karena di pertandingan beberapa pertandingan sebelumnya Persib itu menggunakan 2 striker. Hasilnya mereka hanya menang dengan skor tipis 1-0. Ketika melawan Persita mereka menang hanya melalui titik-titik. Betul. Kita coba maksimalkan dengan 1 striker saja. David Silva atau Bruno. Kita perbanyak disuplai bola tengahnya. Seperti itu. Dengan kepelatihan Coach Robert ini, sebenarnya Coach Robert ini dia lebih membebankan atau menumpukan di lini mana untuk skema permainan. Sudah jelas di tengah dia nggak jalan, di sayap apalagi. Mungkin dia mengandalkan di striker sih. Cuman kan umpan dari tengah dari sayap kurang ke striker. Harusnya dia lebih bisa membuka mata lagi ya. Kalau Nah. misalkan posisi striker menjadi tumpuan Robert, harusnya Robert bisa membenahi Iya. dari pertandingan satu ke pertandingan lainnya. Karena ketika kita menitik beratkan kepada striker, kalau tidak ada support dari Belanda, tidak ada suplai bola dari Belanda, percuma sih kalau menurut saya. Dari 2 pertandingan pemain Persib yang baru apakah sudah cukup baik? Saya rasa cukup. Cukup Walaupun baik. belum ada gol-gol tercipta baru 1 ya Bruno ya. Itu dari penalti. Ya. Untuk peluang mungkin masih minim kan? Karena kan kurangnya suplai bola. Ya, itu dia yang jadi Justru permasalahan. yang jadi Berarti permasalahan belum dikatakan baik dong striker. wah kinerja strikernya. Dia mencari bola, kenapa mencari bola nggak menunggu seperti Siapa? Wander. Jadi dari striker ya, tadi nyampe striker kan? Kalau Kim, Tapi ya. Bea, di bawah apa ya? Untuk aktif atau pergerakan mereka aktif, bahkan sampai menjemput bola ke belakang. Tapi dia tidak bisa membuat peluang-peluang yang membahayakan tim lawan sih. Iya, apalagi dari Da Silva. Iya. Kalau misalkan lihat cuplikan Da Silva memperkuat Persebaya, sangat beda sekali permainannya. Jauh. Nah, kenapa di Persib seperti itu? Ya karena kurangnya penyuplai bola. Jadi kebanyakan David itu menjemput bola, kebanyakan. Solusi untuk Persib. Kalau saya tetap sih Robert out. Ya kita lihatlah pertandingan sisa. Sekitar ada 15 pertandingan lagi. Ya, Apakah ada progres? Apakah obrolan kita ini didengar oleh Robert? Siap, betul. Mudah-mudahan disampaikan, didengar oleh manajemen juga. Kemarin pertandingan pekan keberapa ya? Pekan ke 20. Oh iya. Berarti kita masih sisa berapa pekan lagi? Sekitar 15. Kita lihat di sisa pertandingan itu ya. Sisa pertandingan. Iya. Jadi solusi yang tepat itu mengganti pelatih. Pelatih. Karena untuk sekelas pelatih, sekelas Robert itu tidak butuh waktu lama karena dia sudah beradaptasi dengan situasi lingkungan sepak bola Indonesia. Justru yang harus diberi kesempatan lebih itu Radovik karena dia baru menginjakan. Memang dia sempat di Indonesia karena sebagai pemain juga. Tapi untuk pelatih dia kan baru. Tapi saya melihat postingan Anda di Facebook dulu pas Radovik melatih, Radovik out. Itu dibajak. Dibajak nggak ada. Kenapa itu? Pas sekarang lebih memilih Radovik melatih kembali. Gitu. Enggak, saya nggak bicara Radovik melatih Ya. kembali. Tapi Ini kan bicara
kesempatan, harusnya yang lebih diberi kesempatan lebih itu Radovic. Radovic jangan langsung di out gitu. Iya, Bukan Bang Gomez. bukan Robert. Bukan Robert. Kalau Abang Gomez mah karena memang ada clash gitu. Dengan pihak. Kalau boleh tahu gimana? Jadi memang apa itu terlalu banyak menuntut fasilitas latihan. Nah, tapi memang fasilitas latihan kita itu kurang. Jadi Abang Gomez menuntut. Tapi sebenarnya itu baik Baik, Iya, untuk perkembangan tim juga. Iya, sudah jelas. Jadi kan apa itu daripada membeli pemain mahal, mendingan benahi dulu lah yang di dalam. Sarananya dulu mungkin. Oke, untuk ulasan Persib mungkin sampai di sana saja ya. Mengenai persepakan bola Indonesia untuk pemain asing ditiadakan. Gimana menurut Bung Tito dan Bung Raka? Terlalu monoton sih. Ada dampak positifnya juga pemain asing. Kebanyakan poros-poros di kita itu, di tim-tim kita di Liga 1 kebanyakan diisi oleh pemain asing. Back, central back kebanyakan asing, striker asing. Nah, itu yang menjadikan terhambatnya pemain kita untuk berkembang gitu. Menurut Bung Raka. Ya sabarnya nama yuk bahasa Sunda lah ya. Kemudian lagi nanti lupa orang Jawa Barat kita. Kan dicarekan. Kita dicarekan. Ujung-ujung. Kumaha tadi teh? Ujung. Keputusan yang kurang tepat. Alasannya Karena pemain asing juga membawa dampak positif ke ke pemain kita. tapi itu membuat Ya karena memang skill mereka di atas kita. iya. Dan tapi kita bisa belajar dari pengalaman mereka pemain asing. Nah, yang jadi permasalahan itu kesulitannya berkembang pemain kita gitu. Karena poros-poros tim-tim di kita itu kebanyakan diisi oleh pemain asing. Gitu. Kalau bicara masalah perkembangan berarti perkembangan diri. Kembali ke diri pemain bolanya aja masing-masing. Kan gitu. Jadi Iya. mah kalau rea mah lah terus barisan ngalala duit. Ada diajar. Namun cek masalah AFC kita ya. Pemain Indonesia ketika masih usia muda mainnya dan kanan. Ya. Tapi bisa masuk ke timnas senior, wah jadi melempem. Kan tadinya. Jadi jangan berpuas diri lah untuk pemain-pemain. Dari Coach Tito gimana? Mungkin kalau menurut saya solusi pemain asing ditiadakan itu bukan solusi. Betul. Lebih ke mungkin Pembatasan kan udah ya. ya, Iya. jadi lebih ke mungkin dikurangilah seperti misalkan untuk pemain Asia yang tadinya 2 kita kurangi lagi menjadi 1. Eropa yang tadinya misalkan 2 kurangi lagi menjadi 1. Nah, betul. Kalau misalkan kita pure menggunakan pemain lokal, saya rasa sulit berkembang juga sih. Justru yang sekarang dirasakan untuk timnas Indonesia itu kita kekurangan di striker. Sebetulnya untuk regenerasi pemain timnas Indonesia dari tiap tahun ke tahun itu selalu ada regenerasinya. Cuman untuk striker kita minim seperti itu. Jadi untuk kabar berita mengenai pemain asing ditiadakan itu Kurang tepat. Untuk perkembangan Liga Indonesia sendiri ya. dan kemajuan tim nasional. Jelas. Nah, ngomong-ngomong tim nasional, STY bagaimana ini menyikapinya, Bung Raka, dengan berita yang sangat hangat ini? Baik. Bagus lah, Ya. bagus. Jadi menurut saya pertahankan. Pertahankan, nggak kayak Enggak, karena dia baru juga melatih timnas. ya. Kalau Coach Rene Mereka udah jelas. kan terbilang baru di Persib. Tidak. Kesempatan masa harus bertahun-tahun. Saya juga bisa lah kesempatan sampai bertahun-tahun melatih juga. Jadi untuk STY sendiri stay. Oke, dari Coach Tito, STY Stay sih. Stay. Ada saja jadi stay. Stay. Lebih ke proses. Dalam sepak bola itu memang kita harus bisa menikmati proses. Contoh lah Jurgen Klopp. Kita bandingkan dengan Robert Rene ya. Ya. Nanti kan Bung Raka bilang untuk Robert Rene sendiri kan itu
membuang-buang waktu. Nah, membuang-buang waktu, terus kan dia pelatih yang bisa dikatakan bukan pelatih abal-abal ya. Iya. Karena Robert kan sudah malang melintang di dunia persepak bolaan dan begitu pun Jurgen Klopp. Ya. Ya, dia ketika memegang Dortmund sudah jelas perkembangan permainan Dortmund itu pesat. Nah, ketika ke Liverpool sama, itu sekelas Jurgen Klopp kalau menurut saya. Jurgen Klopp membawa tim Liverpool itu maksudnya membutuhkan waktu yang lumayan lama juga. Tidak hanya setahun 2 tahun, bahkan sampai 4 tahun. Setelah 4 tahun Jurgen Klopp di Liverpool, baru Jurgen Klopp bisa memberikan prestasi seperti Piala Liga Champions. Ya. Nah, menurut Bung Raka sendiri gimana? Apanya? Kan? Bingung kan? Maksudnya si Klopp apa si Robert? Robert. Tadi kan Bung Raka sendiri bilang ya, untuk Robert itu tidak perlu, harusnya jangan membuang-buang waktu sampai bertahun-tahun di Persib. Kalau seperti itu Anda pun bisa. Betul nggak? Betul. Nah, justru dalam persepak bola itu bukan seperti itu. Saya rasa sudut pandang Indonesia itu kebanyakan mereka instan. Tapi dalam filosofi sepak bola itu tidak seperti itu. Yang sudah jelas itu seperti Jurgen Klopp itu pelatih internasional lah kalau dibanding dengan Rene, jauh lah itu seperti langit dan bumi. Tapi kan si Klopp itu kan melatih di Liga Jerman, terus pindah ke Liga Inggris. Pasti perbedaan ada. Perlu waktu. Sedangkan Robert memang kebanyakan itu dia berpengalaman di Liga Indonesia, bahkan pernah membawa juara juga. Setidaknya dia udah tahu pemain-pemain yang betul. harus diwaspadai sudah pasti jelas. Dan dari skema pun udah pasti tahu antara pelatih dan pelatih yang lain. Betul, sudah pasti tahu lah. Jadi intinya mah dari pertandingan Persib pun tidak ada perkembangan, dari laga ke laga monoton seperti itu terus. Jadi intinya Bung Raka ingin Robert out. Tolong demi. Sahab gantinya. Robert. Apa dia? Bung Raka. Gantinya sah. Apa tadi? Kuring mentas Robert Power. Gantinya ku Gomez lah. Gomez balik di. Aku lain. Gomez pertama datang, kita meragukan karena dia memilih pemain itu tidak pemain bintang kan. Liga 2. Idrus, Jari diragukan kan. Namun sih pemain itu karena dia. Tapi ketika liga dimulai, permainan mulai, indah dipandang. Itu pelatih menurut saya. Ya, siap. Liga 1 sudah cukup berkembangkah atau masih sama saja? Bung Raka. Gimana Bung Raka? Halus. Pasti ada perkembangan. Ada perkembangan. Oke. Kalau menurut saya ada perkembangan. Dalam hal apa perkembangan? Dari segi permainan. Tapi Persib masih tetap menonton. Jadinya Anda, yang saya baca dari diri Anda, sepertinya Anda kecewa dengan Persib. Kecewa karena sayang. Berarti kecewa dengan kepemimpinan Robert mungkin. Robert kalau menimbulkan perpecahan juga di teman-teman. Karena memang ada boboto yang pro, ada boboto yang tidak pro. Ya, pasti. Ada gesekan sedikit lah, tapi tidak sampai menimbulkan masalah. Kalau melihat dari rivalnya Persija, gimana permainan untuk saat ini? Persija sudah memecat pelatihnya juga kan? Ya. Karena memang monoton sama. Kesulitan untuk menang. Win, draw. Jadi draw kalah. Kemarin menang Persija. Iya, menang tapi tidak tidak mendominasi. Tapi lawan Persib menang, Bung. Iya, tahu menang. Itu harusnya satu sama loh. Satu-sama. Gol di Arnulir itu. Iya. Gol di Arnulir. Itu salah satu keputusan wasit yang salah. Untuk klasmen sendiri Persija sekarang bertengger di klasmen berapa? Ke-8. Oh, ke-8. Berarti Persib masih jauh lebih baik ya? Masih jauh lebih. Kalau melihat lebih beruntung. Lebih beruntung. Kalau melihat Persija kan sekarang masih di bawah nih. Ya. Dengan penggantian pelatih apakah akan merobos ke atas? Tongkat kepelatihan dipegang oleh Sudirman. Menurut saya pasti ada perubahan. Karena si Jesse Lo juga kan
ketika datang pemain baru yang lumayan cukup berpengalaman, Konate, permainan masih monoton. Tapi saya yakin ketika dipegang oleh Sudirman pasti ada perkembangan perbedaan. Konate, untuk Konate sendiri kenapa Persib tidak ada niatan untuk mengembalikannya ke Persib? Kalau dari pihak Persib yang saya tahu ini Sudah mencoba. enggak mencoba, Oh, ingin, cuman kecewa oleh agen. Tahu dari mana Anda? Ada sumbernya? Ada sumber, kebetulan Pak Umum juga suka. Kita berbicara berdasarkan data. Ya, Ya. saya tidak bisa berbicara dengan data. Iya, jadi sumbernya Dari Pak Umum, statement Pak Umum sendiri. gimana? Ketika Konate digembor-gemborkan akan ke Persija, disuarakan ke Persija, dan terus ketika memperkenalkan pemain David De Silva, di situ kan ada video cuplikan mirip Konate tuh. Nah, Umum mengomentari, kita ingin mendatangkan Konate, kita sangat ingin. Iya. Cuman Umum kecewa, pihak Persib kecewa oleh agen Konate. Kecewanya Dari segi Biaya. keuangan sih, biaya. mungkin minta harga tinggi. Ini sudah ada kesepakatan harga dari awal, tapi ditaikin setelah mau deal. Jadi kecewa. Oke, mungkin di pembahasan Liga 1 kali ini cukup sekian. Mungkin di next video selanjutnya kita membahas lebih ke persepak bolaan internasional. Bisa siap, Bung Raka? Siap. Oke, Coach Cito terima kasih. Terima Coach Raka juga terima kasih telah menyempatkan hadir untuk siap kali itu. Jangan lupa di share link video kami, disebarkan di media sosial manapun, dan tetap berlangganan di channel kami. Support terus channel kami dengan cara like, komentar bila ada argumen kita yang berseberangan. Soalnya kan kita penikmat bola, bukan pengamat bola. Oke. Ada ini ya, ada giveaway juga ya buat komentar terbaik ya. Kayak kaya aja. Orang miskin. Benar kopi. Oke, mungkin video ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Teruslah menonton Soccer Sotoy karena soccer yang paling sotoy hanya di Soccer Sotoy.